tangan yang paling meriah mungkin apa Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Sama-sama kita mengatakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Terima kasih. Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami naikkan syukur kami. Sama-sama kita mengatakan, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. Hosana, Hosana, Hosana. Semua layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Katakan lagi semua. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji Kau Tuhan sore hari ini. Sekali lagi sama-sama kita mengatakan, alam semesta semua. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Semua katakan, sama-sama kita bangkit berdiri semua. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Lagi katakan semua. Kaulah yang bertata selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Katakan lagi. Oh, layak, layak. Dulu
katakan layak, layak. Lebih sungguh lagi katakan, cuma Tuhan katakan, layak dipuji. Namamu, sama-sama katakan semua. Namamu, namamu besar terbu, namamu, namamu besar terbu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah Kau, oh termulia. Kami mau sembah Kau Tuhan sore hari ini. Kami sembah Kau, Yesus Tuhan. Oh, semua sembah Dia. Buka setiap suaramu, buka mulutmu, sembah Tuhan sore hari ini. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan buat segalanya. Syaralabayana namasi karalabayana. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Syaralabayana namasi. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Raja. Mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan dimuliakan,
Kau Rajaku yang pertama, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi katakan, oh dimuliakan, ditinggi. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Coba sendiri katakan, come on, come on. Dimuliakan. Sama-sama kita mengatakan, lagi katakan, dimuliakan semua, dimuliakan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi, Kau Raja. Dimuliakan, ditinggi. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya Kau yang kami hormati di tempat ini Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan Yesus, kami tidak berhenti sampai di sini saja. Kami mau terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Pimpin setiap ibadah ini Tuhan Yesus, awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Coba beri salam kiri dulu ke kanan semuanya. Puji nama Tuhan. Selamat sore Pastor Billy Lantang yang sudah ada di tempat ini. Puji nama Tuhan. Semua siap puji Tuhan. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus.
Kami mau merayakan Kau Tuhan sore hari ini. Dan kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Setiap umat-Mu Tuhan Yesus sore hari ini. Sama-sama kita mengatakan dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus bagi nama penebus. Kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan Yesus yang ada di tempat ini. Sekali lagi sama-sama kita mengatakan dari pulau dan benua, semuanya sama-sama katakan. Yuk, dari pulau dan benua terdengar lagu pujian. Semua bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas. Semua sama-sama sembah. Sang lagi sembah, sembah. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sekali lagi kita mau katakan, hai mari berhimpun. Bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas. Semua yuk sembah. Lagi sembah dan puji Dia
sembah dan sembah, sembah dan puji. Lagi sekali lagi katakan sembah dan puji. Sembah sembah semuanya, sembah sembah dan puji di, sembah dan puji, sembah dan puji di, sembah, sembah dan puji Dia sarah aja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba yang sudah ada di tengah-tengah kita, kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan Yesus, kami meninggikan Kau Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami lebar-lebar, kami membuka telinga kami lebar-lebar Tuhan sore hari ini. Karena kami tahu ya Bapa, Kau yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Sekali lagi kami mau sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas semua yang sudah Kau lakukan dalam setiap kehidupan kami. Ini umat-Mu Tuhan sore hari ini. Haleluya. Sembah dan puji dan mulia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Angkat kedua tanganmu. Sekali lagi kita mau sembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia sarah aja. Katakan lagi dengan lembut. Sembah
with me how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Come on, go church. How great is our God. See with me how great is our God. Oh, we'll see how great. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih buat hari yang indah. Kami mengucap syukur buat karya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur karena ketika kami menatap masa depan kami melihat karya Tuhan juga yang besar di sana. Itu sebabnya Tuhan, kami bersuka cita karena pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami berterima kasih buat pengharapan, terima kasih buat kasih karunia, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Khususnya di musim Natal ini Tuhan, kami begitu yakin dan percaya dan diingatkan bahwa Tuhan kami turun dari tahtanya untuk menghampiri manusia dan membawa sebuah hubungan yang sangat indah.
Sebabnya Tuhan tolong kami, teduhkan hati kami. Dan Tuhan sendiri yang akan menasehati kami dan juga bahkan tegur kami. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman kebenaran. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Oke, ada sebuah kisah di kitab Matius, coba kita buka sama-sama. Matius pasal yang kedua. Kalau bulan Desember nih udah kayaknya kemana-mana seneng gitu ya. Banyak hiasan Natal gitu ya. Jangan makan banyak-banyak ya. Saya dikirimin nama jemaat tiap hari ada kue datang ke rumah saya. Aduh, saya nggak mungkin bisa makan semuanya. Bisa cepat ketemu Yesus nanti. Di depan rumah saya itu ada taman. Saya tinggal nggak jauh dari sini di Cempaka Putih. Ada taman dan setiap hari ya itu ada petugas dari tata kota pertamanan yang datang untuk bagusin karena tamannya besar. Dan itu jadi habitat burung. Agak aneh sih, di tengah kota tapi ada taman gitu. Nah, kue, roti, makanan yang saya dapat, kalau udah kelebihan kita bagi sama mereka semuanya. Mereka kalau datang tuh satu hari bisa 10-15 orang. Jadi satu hari pernah ada satu bilang sama pembantu saya, Mbak, saya ditugaskan dipindahkan ke taman yang lain. Karena tiap hari tuh tamannya itu petugasnya sama gitu. Mereka tuh kerjain semuanya, jadi rapi, bagus banget tamannya. Dia bilang, saya sedih banget Mbak, kenapa? Saya akan kehilangan makanan-makanan enak dari rumah Pak Pendeta. Mereka yang tadinya kurus-kurus jadi gemuk-gemuk. Bukan hari Natal aja, saya kalau hari Minggu kan juga suka banyak yang kasih-kasih kue. Jadi saya gak bisa lah makan semuanya. Jadi kadang-kadang kue besar begini potong, mereka semua yang makan semuanya. Oke, tadi mau kasih kue gak jadi. Tadi kasih petugas taman, lagi udah jangan kasih Pak Billy. Oke, ada kisah orang Majus yang mungkin terlalu sering dibaca dan kemungkinan karena tidak dapat esensinya, jadi ceritanya ya biasa aja lah. Dan bahkan karena udah keseringan dibaca, jadi pada banyak yang salah gitu. Ketua-ketua drama banyak yang melakukan salah ini. Kalau di sini ada ketua drama, coba dikoreksi dulu ya. Ini orang Majus ini datang dari timur. Kita baca ya Matius pasal yang kedua ayat yang pertama. Orang Majus hanya dibahas di Matius. Ya, hanya dibahas di Matius. Dikatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Datang dari timur ke Yerusalem. Oke. Ribuan tahun lalu sebelum peristiwa ini terjadi, ada seorang namanya Abraham, datang dari timur juga, dari kota namanya Ur, Mesopotamia, sekarang Irak. Alkitab mengatakan dengan jelas waktu Tuhan menyuruh dia pergi ke tanah perjanjian yang cikal bakal nanti jadi tanah perjanjian, jadi bangsa Israel. Itu Tuhan memberikan memberikan tujuan, maksud saya, arahnya, tetapi kota tempat yang ia tujui nggak dikasih tahu. Jadi Abraham berjalan dengan iman. Nah, kita dalam hidup ini, kita nggak akan tahu ujungnya seperti apa. Saya waktu didiagnosa kanker tahun 2019, saya nggak tahu ujungnya seperti apa. Saya ditaruh di lantai 8, di lantai kemo di Singapore General Hospital, itu lantai yang penuh dengan orang di kemo. Di lantai 8 itu lantai kemo. Setiap hari yang saya dengar dan lihat adalah orang menangis, orang menjerit, sama orang mau bunuh diri. Sampai-sampai saya baru perhatiin semua jendela di lantai 8 tuh dikasih teralis gitu. Karena supaya orang nggak bisa loncat. Jadi banyak pasien diborgol di tempat tidur. Dan setiap hari itu orang menjerit karena kanker tuh sakit, diobatin makin sakit. Terus tiap hari ada orang nangis karena keluarganya meninggal. Tiap hari itu. Jadi itu lantai betul-betul suster-susternya udah ditrain lah. Suster-susternya tuh di situ betul-betul ditrain, mereka yang tanggap dan cepat, dan mereka tuh kelihatannya, dan mereka nggak boleh stres. Kalaupun mereka stres atau depresi, mereka nggak boleh kasih lihat. Mereka harus kasih senyuman sama pasien karena itu hampir semua kamar akan mati tuh semuanya. Yang hidup sedikit lah, yang akhirnya bisa pulang ke rumah. Saya salah satu orang yang divonis mati 3 bulan di situ. Karena itu lantai 8, lantai yang udah akut lah, pasien-pasiennya udah akut. Jadi mereka ditrain sedemikian rupa. Saya nggak bisa lihat ujung dari perjalanan saya. Di situ saya makin mengerti bahwa oh iya ya, ternyata memang benar ya, firman Tuhan itu ditulis, firman Tuhan adalah pelita. Cuman bisa lihat langkah demi langkah. Firman Tuhan bukan lampu sorot, nggak bisa dilihat ujungnya.
Nah itu sebabnya Abraham ketika berangkat dari timur menuju tanah perjanjian, dia nggak pernah tahu akhir daripada perjalanan seperti apa. Nah ribuan tahun setelah itu, datanglah Majus dari timur. Oke, sekarang dari ayat yang kedua, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, itu kisahnya sebenarnya panjang sebenarnya. Jangan dibaca secara kasual aja, lama-lama jadi akhirnya ya udah ceritanya Majus begitu-begitu aja. Oke, pahami ini benar-benar. Di sebelah timur Yerusalem, itu adalah Bani Moab, Bani Amon, dan sekarang jadi Syria dan lain sebagainya. Itu nggak mungkin datang dari situ. Karena mereka terlalu biadab. Mereka musuhnya Israel. Ditarik lagi lebih timur dari situ, yang paling beradab dan ada kemungkinan orang-orang kaya datang dari timur itu adalah bangsa-bangsa yang ada di Persia. Jadi kemungkinan besar para Majus itu datang dari situ. Mereka kaya, mereka pintar, mereka pandai. Nah, waktu mereka datang dari timur, dari Persia, mau sampai ke Yerusalem, itu mereka tidak pernah dikasih tahu ujungnya harus ke Bethlehem. Oke, itu satu. Yang kedua, jarak antara Persia sampai ke Yerusalem itu 2000 kilo. Saya kasih gambaran ya, Jakarta Surabaya sekitar 800-900 kilo, setengahnya lah. Sekarang kalau misalnya kita mau pergi ke Surabaya, sekarang jam berapa nih? Hampir jam 6 lah ya. Sekarang kita buka Traveloka, kita lihat pesawat jam 9 malam ada. 8.50 kalau nggak salah, ada tuh dari Halim sama dari Cengkareng ada ke Surabaya. 1,5 jam kita nyampe di sana. Kita bisa ngajak teman dengan segitu gampangnya, kita bisa ngajak ntar sore ke Surabaya atau ntar sore ke Bali bentar yuk. Kita nginep di sana 2 hari balik lagi. Segampang itu, teman kita bisa bilang ini, seru juga tuh ya, gue lagi gak ngapa-ngapain, yuk berangkat udah. Kulineran lah segala, banyak orang kayak begitu kok. Nah, kenapa? Karena ada pesawat, ada jalan tol, teman saya pernah dari Jakarta Surabaya 6 jam. Jangan ditiru ya, itu ngebutnya minta ampun tuh berarti. Di jalan tol 6 jam, sampai di Surabaya tuh. Ya, di saat itu nggak ada pesawat, nggak ada jalan tol, apalagi kereta cepat. Siapa yang udah naik kereta cepat? Kasihan deh. Tahu dong ada kereta cepat. Jangan ke Gambir loh ya. Harus ke sini, ke Halim. Itu harganya baru naik lagi. Tadi 150.000, sekarang udah 250. Itu kita taruh HP begini, 350 km per jam, gak jatuh HP-nya. Segitu mulusnya, setengah jam sampai Padalarang. Cepet banget. Terus 5 menit sebelum keretanya berangkat ditutup pintunya. Udah gak boleh masuk orang-orang. Jadi luar biasa banget gitu kereta cepat ya. Saya bangga banget sih waktu naik itu, luar biasa juga ya Indonesia ya. Satu-satunya di Asia Tenggara lagi. Tapi agak-agak norak juga sih pas mereka ngomong wus-wusnya, kurang greget gitu loh. Masa di dalam kereta ya, nanti pas udah mau sampai stasiun ngomongnya gini, Bapak Ibu kita sebentar lagi akan sampai di stasiun Padalarang. Terima kasih buat kesediaan untuk naik kereta cepat. Wush 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 yes. Ya elah datar amat. Harusnya kan wush 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 yes gitu kan, harus gitu. Kita sampai pas saya mau teman-teman gini, ya elah kayak orang stres gitu bacainnya. Wush 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 yes. Saya jadi promosiin kereta cepat. Jadi saat itu betul-betul nggak ada tuh, nggak ada kayak gitu-gituan. Nah sekarang gini, mereka kan nggak mungkin ngomong sama temennya gini, bro, Yerusalem yuk. Berapa jauh? 2000 kilo. Bapak Ibu tahu nggak? 2000 kilo ditempuh sama mereka dengan keledai, onta, dan kuda, itu 2 bulan. 2 bulan. Dan kerajaan saat itu, kalau mau mempersiapkan logistik, mau berangkat sebulan. Itu kalau kita baca sejarah-sejarah kerajaan pada saat itu, kita harus baca buku-buku yang mengacu kepada kebiasaan mereka saat itu. Jadi kalau saya ngomong mau berangkat, sampai tiba di tujuan 3 bulan berarti. Itu paling cepat udah. Jadi kan nggak mungkin saya ngomong sama teman saya gini, bro, Yerusalem yuk. Seru juga tuh ya gitu. Nggak mungkin. Udah gitu mereka mau mengunjungi sebuah kunjungan kerajaan loh. Kunjungan kerajaan, dan konyolnya adalah mereka pergi ke sana dan mereka nggak tahu harus kemana. Dan mereka akan menghampiri seorang raja yang baru lahir, nggak punya istana. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin juga ngajak temennya terus ngomong semua fakta ini. Yuk kita pergi ke sana, kunjungin raja, kunjungan kerajaan, tetapi dia baru lahir, terus emang lu tahu di mana? Nggak tahu. Pokoknya kita ke Yerusalem aja, ntar sampai Yerusalem kita tanya. Nanti setelah 2 bulan kalau kita tanya terus nggak ada raja yang lahir, kan kita pulang lagi. Lu yang bener aja. Jadi ini semua consideration, ini semua fakta-fakta ini kenapa nggak pernah dibahas? Jadi antara ayat 1 dan ayat kedua ini mereka udah ketemu Herodes di Yerusalem. Itu panjang persiapannya. Jadi ada kemungkinan besar itu satu raja lagi mengunjungi kunjungan kerajaan ya sama temennya ya. By the way, saya mau kasih tahu ini.
orang Majus nggak pernah disebut 3. Baru tahu ya. Nggak ada di Alkitab. Nggak pernah disebut di Alkitab orang Majusnya 3, pemberiannya 3. Untung ketua drama nggak angkat tangan tadi. Nggak pernah disebut 3 orang Majus, pemberiannya 3. Orang Majus nggak pernah sebut 3. Oke lah, kita untuk diskusi hari ini, oke lah kita taruhlah 3. Oke ya. Nah, ketika dia mau ngajak temannya mau pergi ya, kan nggak mungkin seperti saya bilang tadi, mau pergi jauh-jauh terus cuma ngajak temannya, nggak mungkin. Jadi ada kemungkinan besar satu orang Majus ini dapat penglihatan, dapat sesuatu dorongan dari Roh Kudus, konfirmasinya bintang. Nggak mungkin cuma lihat bintang udah gitu dia mau berangkat, nggak mungkin. Itu pasti ada pernyataan-pernyataan Roh Kudus yang datang dalam hatinya dia, bisa di dalam mimpi, bisa di dalam sebuah penglihatan, kita nggak tahu. Dan ketika dia ngajak temannya, itu pasti waktu ngajak temannya, waktu dia lagi kunjungan kerajaan, pasti dia kan ngomong begini, bro, gue mau ngomong sama lo nih, heart to heart. Bini lo suruh keluar dulu, jangan di sini. Bini lo agak-agak kebawel soalnya. Gue ada sebuah pernyataan ngeganggu gue banget nih soalnya. Ngomong apaan lo? Udahlah, kita berdua aja ya gitu. Gue juga belum kasih tau bini gue nih, gue takut juga. Gue takut juga kasih tahu staff gue. Karena ini kan kita orang pandai, the Magis itu mereka orang-orang pandai, orang kaya, orang elit gitu loh. Jadi mereka nggak sembarangan. Jadi waktu dia ngomong dia bilang, gue nih dapat dorongan kuat banget ya. 2 hari lalu gue mimpi. Gue tuh harus di dalam mimpi itu, dalam penglihatan itu, gue diharuskan pergi ke arah Yerusalem untuk cari raja bangsa Yahudi yang katanya baru lahir, dan gue nggak tahu kenapa ya, gue pengen banget tuh nggak pergi ke sana. Tahu nggak temennya ngomong apa? Pas dikasih tahu gitu, serius lo bro? Berapa hari lalu lo dapat mimpi itu? 2 hari lalu. Gue juga. Dan gue nggak kasih tahu bini gue karena konyol banget kedengerannya. Oh itu pasti peluk-pelukan tuh di situ, sambil nangis. Ya ampun Tuhan, akhirnya Tuhan kasih konfirmasi. Gue juga terganggu banget beberapa hari ini. Gue gak tahu mesti ngomong sama siapa, gue pengen banget pergi. Cuman kan kelihatannya konyol banget. Kita nih raja pandai, raja pintar gitu loh. Raja yang pakai logika yang kaya dan elit dan lain sebagainya. Singkat cerita, mereka berangkat. Mereka berangkat tanpa mereka ketahui tempat yang mereka tujui. Sama seperti Abraham ribuan tahun lalu sebelum mereka lakukan itu. Dan dua-duanya dari timur. Yang satu dari Irak, yang satu lagi dari Iran sekarang. 2000 kilo jalan. Bisa bayangin gak di perjalanan tuh staffnya pada nanya gini, bos mau kemana sih bos? Udah jam bawel deh, gue gak tahu juga udah kita ke Yerusalem aja, udah tenang aja gitu. Itu apa gak diomongin tuh sama staffnya? Nah saya mau kasih tahu ini. Di dalam satu raja ketika mereka berangkat, kalau kita lihat sejarah pada saat itu, satu raja rombongannya bisa paling sedikit 40 orang. Karena mereka harus bawa makanan ternak, makanan buat mereka, tenda, dan semua perlengkapan. Dan bahkan ketika mereka bawa persembahan, itu karung bukan kotak kecil. Jadi waktu tahun lalu saya kasih tahu sama seorang hamba Tuhan dari sebuah gereja. Saya bilang, Pak, satu orang sejarah mencatat tuh sekitar 40 orang. Kalau Bapak mau buat 3 majus di atas mimbar, itu berarti harus ada berapa orang? 120 toh. Pagelaran majus dibatalkan. Karena mereka bilang begini, Pak 3 majus aja udah jahit bajunya kan mahal. Kalau gembala kan kita pakai karung beras juga bisa. Ini gak bisa Pak, 3 majus aja kaos bajunya udah mahal. Suruh ngejahit 120 baju sama dia punya ajudan-ajudannya. Tekor kas gereja nanti. Pagelaran majus dibatalkan. Habisnya udah cuman 3, persembahannya kecil. Jalan jauh-jauh, ada bintangnya lagi. Oke, kita lihat ayat yang kedua ya. Dikatakan begini. Ini udah sampai nih istana Herodes. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Itu apa nggak Herodes nggak bingung? Hah? Lu datang untuk menyembah dia, lu jalan 2 bulan untuk dia. Ini kan berarti sesuatu yang serius dong. Udah gitu yang datang ini bukan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak dianggap. Ini raja dan elit, ketika mereka jalan tuh gemerincing, tau gak? Jengkring, itu karena kuda-kudanya tuh ada gantungan-gantungan yang perhiasan-perhiasan yang luar biasa. Jadi waktu 120 sampai ke istana Herodes, ketika mereka tanya ada di mana, mereka pasti bingung. Dan Alkitab mencatat Herodes bingung dan seluruh Yerusalem pun bingung. Karena ayat yang ketiga mengatakan begini, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Karena dia cari tahu dong siapa emang yang baru lahir yang cikal bakal jadi raja.
Sampai sepenting ini nih orang-orang pada datang. Dia tanya masuk seluruh Yerusalem, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Saya percaya ya, ketika kita baca ayat 4, coba lihat ayat 4. Maka dikumpulkannya semua imam kepala, ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Saya percaya ya, Tuhan menggerakkan Herodes untuk bertanya kepada para ahli Taurat, apa yang tertulis dalam gulungan-gulungan kitab yang ada nubuatan yang mengacu kepada hari itu, di mana ada seorang bayi yang baru lahir, yang akan cikal bakal jadi raja bangsa Yahudi. Di dalam perjalanan iman kita, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang yang tepat dan dengan kesempatan yang tepat untuk sampai kepada tujuan. Orang itu bisa orang yang justru jahat loh ini, Herodes ini. Dia kerjanya ngebunuh orang dan dia punya rencana untuk membunuh bayi Yesus akhirnya. Bapak Ibu, waktu itu ahli Taurat dikumpulin, bisa bayangin gak 120 orang rombongan yang mungkin dikasih sajian teh manis sama pisang goreng, itu gak bisa makan lah mereka. Nervousnya minta ampun, karena mereka harus nungguin jawaban daripada para ahli Taurat. Karena seluruh istana dan seluruh Yerusalem gak ada yang tahu. Jadi kesempatan terakhir nih, harapan terakhir adalah ahli-ahli Taurat yang dipanggil sama Herodes, dan mereka bilang, Herodes pasti ngomong gini, guys, lo coba masuk ke dalam ruangan, lo buka tuh gulungan-gulungan kitab. Ya, buka gulungan-gulungan kitab, coba lihat ada nggak nubuatan-nubuatan yang mengacu kepada hari ini yang katanya ada raja baru lahir. Itu hikmat loh dari Tuhan. Dan akhirnya mereka masuk. Itu waktu lagi nunggu, apa nggak nervous? Itu 120 orang tuh cuma minum teh doang, nggak mau makan pasti. Saking nervousnya. Karena kalau tiba-tiba itu ahli Taurat keluar bilang gini, nggak ada, pulanglah mereka. 120-nya 2 bulan lagi tuh jalan. Kelar lah. Dan tiba-tiba mereka keluar. Dan saya percaya di ayat yang kelima ini mereka berteriak nih pas ini. Ayat yang kelima dikatakan begini, mereka berkata kepadanya, bos, ketemu bos. Yang lahir itu ada di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi. Ini ada nih tertulis dalam kitab Nabi. Ternyata bayi itu lahir di Bethlehem. Terus dia kutip nih ayat. Ini ayat ada di Alkitab kita. Mika pasal yang kelima ayat yang kedua sebenarnya. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Coba buka Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Ada di ayat Alkitab kita. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil dari antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu yang dikutip sama mereka. Bisa bayangin gak 120 orang itu pada peluk-pelukan semuanya? Pada bilang yes, yes. Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang tepat dan kesempatan yang tepat untuk sampai kepada tujuan. Jarak antara Yerusalem dengan Bethlehem hanya 9 kilo. Dari sini ke Halim lah, cuma 9 kilo. No problem. Kalau udah pernah ke sana deket banget tuh jalanan. Mereka pergi ke sana akhirnya. Mereka berjumpa dengan raja, mereka sampai ke tujuan akhirnya. Perjalanan iman mereka terbayar semuanya. Dan saya percaya mereka belajar banyak hal dalam perjalanan itu. Di ayatnya yang ke-11 dikatakan begini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta benda. Tempat harta benda bahasa Inggrisnya SACKS, sacks of gold, karung, bukan kotak kecil-kecil. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya itu emas, kemenyan dan mur. Perhatikan kalimat-kalimat ini. Orang Majus gak pernah kepalungan. Udah cuman 3, bawa persembahannya kecil, kepalungan, ketemu sama gembala lagi. Orang Majus gak pernah ketemu sama gembala. Orang Majus ke rumah, bukan kepalungan. Waktu ke rumah, Yesusnya udah bukan bayi lagi, anak disebut di sini. Udah cuman 3, kepalungan, ketemu sama gembala. Hai guys, hai guys. Saya mau cari tuh ketua youth saya dulu waktu saya masih kecil. Saya main jadi gembala, saya kepalungan ketemu sama Majus. Hai guys. Gak pernah ketemu. Kalau lihat gambar-gambar kayak gitu salah semua itu. Dan ketemunya anak, bukan bayi lagi. Yusufnya disebut gak? Enggak. Kan ini kemungkinan besar udah hari kerja. Yusuf lagi gojek mungkin. Udah hari kerja ini. Jadi mereka perginya ke rumah, bukan ke palungan. Untung ketua drama tadi gak angkat tangan ya. Banyak kesalahan yang terjadi rupanya selama ini.
Saya cuma mau kasih tahu ini aja dalam moral cerita atau kisah ini. Saya nggak pernah tahu ujung kehidupan saya. Saya nggak tahu kehidupan ujungnya daripada anak-anak saya. Anak saya Raina, yang sekarang 23 tahun. Ada sebuah kisah yang terjadi sama hidupnya dia. Hari ini, 23 tahun, dia baru lulus dari sekolah namanya Sekolah Kristen, Universitas Kristen Biola University dari Los Angeles. Bulan Desember lalu. Hari ini dari awal tahun, dia diterima di sebuah pekerjaan yang luar biasa. Mulai dari bulan Februari tahun ini, dia dischedulin di 2 gereja di Los Angeles untuk berkhotbah kepada anak-anak youth. Dan dia mentor mereka. Tiap bulan itu. Kalau kita tarik ke belakang, kenapa dia bisa ada di situ? Karena dia dapat beasiswa yang sangat besar dari sekolah itu. Beasiswa itu dikasih tahu sama rektor dari sekolah itu di bulan Mei tahun 2019 di email ke saya. Ditarik mundur lagi, kenapa dia bisa dapat beasiswa yang besar itu? Karena hasil ujiannya dia outstanding, ujian SMA. Luar biasa, salah satu yang tertinggi. Nah, kenapa dia bisa dapat angka tertinggi itu? Karena dia belajarnya luar biasa selama saya sedang sakit. Kenapa bisa begitu? Karena gini, selagi saya sakit, selagi saya di rumah sakit, setiap hari Senin sampai hari Kamis, saya dalam kondisi kritis. Kritis. Saya dirawat di Singapore General Hospital pada saat itu ya, 2,5 bulan. Terus pindah ke sini ke MRCC di Siloam. 2,5 bulan itu anak saya lagi SMA di sana di Singapura. Dia datang ke kamar saya tuh hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Jumat, Sabtu dan Minggu ketika dia datang, saya udah bisa dengar karena ini anak ramai banget. Dia datang di koridor tuh udah kedengeran suara karena dia hai sama suster-suster kan segala macam. Dia bawa minuman lah segala macam. Oh, Raina si kakak datang gitu. Pas dia masuk ke kamar saya, selalu saya dalam kondisi yang fit, lagi nonton TV, lagi makan coklat, lagi makan kacang, lagi ngobrol sama istri saya. Jadi dia pas masuk kamar dia, "Hai Daddy," gitu. Udah dia belajar di situ. Dia dengerin headphone sepanjang hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggu dia ke gereja bentar, terus dia ke situ sampai malam. Dia belajar karena mau ujian akhir. Setiap hari Senin tiba lagi, saya kritis lagi sampai Kamis. Nanti pas Jumat lagi tiba di minggu depan, saya fit lagi. Sampai-sampai saya bilang sama istri saya, si kakak suruh di sini aja tiap hari biar aku fit ya. Karena tiap kali dia pergi aku kritis. Karena memang kata dokter abis diobatin Pak, Bapak akan kritis. Karena cairan ini masukin ke tubuh saya itu cairan paling berat udah. Karena udah gak ada harapan. Jadi dokter bilang, Pak, karena Bapak usia cuma 3 bulan, kita akan masukin cairan yang paling berat lewat dada Bapak. Dimasukin lewat dada sini, itu dia bilang itu akan menghancurkan organ-organ tubuh karena non-stop 7 hari Pak. 1 tetes aja bisa merusak atau membakar tangannya suster. Ini 3,5 liter masuk ke dalam tubuh saya, hancurlah organ saya. Jadi setelah diobatin Bapak pasti akan masuk ICU, Bapak akan koma, mati Pak. Ya ngapain diobatin kalau gitu? Karena udah gak ada harapan. Udah gak ada harapan, there is no hope dia bilang gitu. Nah betul setelah selesai 7 hari diobatin, kolaps saya. Sebelum ada COVID, paru-paru saya udah hancur. Saya dimasukin ke ruang CT scan, ruang operasi udah berkali-kali. Karena hancur putih semua udah, sampai saya keluar darah semua dari hidung saya. Karena hancur dalamnya. Kita nih dalam tubuh kita ada darah merah, darah putih, sama trombosit. Darah putih itu pertahanan tubuh. Darah putih saya levelnya 0,07 alias nggak ada. Nggak ada pertahanan tubuh, berarti apa? Virus, bakteri, sama racun menguasai tubuh saya. Bakteri yang baik, kita kan punya bakteri baik ya. Kalau minum Yakult atau yogurt itu kan ada bakteri baik ya. Itu bakteri yang baik jadi jahat. Bayangin coba. Jadi tubuh saya tuh kejang-kejang 41 derajat begini nih. Terus mata saya putih udah. Ini putih semua udah gini-gini nih di kamar. Itu kejadian berkali-kali. Ketika anak saya nggak ada. Bisa bayangin kalau anak saya lihat. Dia pasti stres, dia nggak bisa belajar, dia nggak dapat angka yang baik, dia nggak dapat beasiswa. Itu sebabnya sebelum dia berangkat, saya ngaku sama dia. Di bulan Mei setelah semuanya selesai, mujizat terjadi, Tuhan berikan kesembuhan yang luar biasa. Bulan Mei saya dikeluarin dari rumah sakit tanpa obat, dan akhirnya di situ sebelum dia berangkat saya bilang begini, Kak, berkali-kali saya hampir mati. Dia nangisnya dia bilang kenapa saya tidak dikasih tahu. Saya bilang bukan saya nggak mau kasih tahu, Tuhan yang nggak kasih tahu.
Tuhan yang atur waktunya sedemikian rupa sehingga kamu bisa belajar, dapat angka luar biasa, kamu berangkat sekarang dapat beasiswa. Di situ saya kutip Roma 8 ayat 28. Coba baca ayat terakhir ini. Roma 8 ayat 28 mengatakan, dan saya paling suka dengan kalimat di awalnya dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu kapan? Sekarang. Sekarang tuh kapan? Pas udah selesai masalahnya. Kita bisa deklarasi, aku tahu sekarang Tuhan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Orang Majus kalau udah ada ayat ini saat itu, mereka bisa deklarasi juga, Tuhan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan orang-orang yang tepat, mempertemukan saya dengan orang yang tepat, mempertemukan saya dengan kesempatan yang tepat, sehingga saya dibawa sampai ke tujuan dengan selamat. Bapak Ibu, di tanggal 31 Desember ini, kita akan berhadapan dengan pintu yang tulisannya 2024. Ketika kita buka pintu itu, kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang itu. Tahun depan tahun pemilu. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita, keluarga kita nggak tahu. Tetapi saya bisa pastikan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang akan membawa kita sampai ke ujung 2024 dengan selamat, dengan aman dan nyaman. Karena kita berjalan bersama dengan Raja Damai. Dan itu yang saya bisa pastikan. Dan Tuhan akan pertemukan, dan percaya ini dengan benar, Tuhan akan pertemukan kita dengan orang yang tepat. Tuhan akan pertemukan dengan kesempatan yang tepat. Karena Dia sangat mengasihi, karena kita semua adalah anak ahli waris dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Ya. Minta sama Tuhan bukain mata rohani kita, supaya kita bisa melihat hal-hal kecil dalam hidup ini dan kita bisa bilang terima kasih Tuhan. Ada Tuhan di situ. Ada Tuhan di sini. Ya, saya tutup dengan ini, kisah ini. Saya belajar prinsip ini dari papa saya. Dia selalu melihat kebaikan Tuhan dari hal kecil dalam hidupnya. Dia orang yang sederhana. Dia adalah orang yang melihat kebaikan Tuhan. Salah satunya dari istrinya, dari mama saya. Papa saya adalah ayah yang suka memberikan bunga kepada istrinya, kepada mama saya. Dan kalau dia kasih bunga itu, anak-anak suka bertanya, Papa kasih mama bunga, kenapa sering banget sih? Udah gitu kalau kasih bunga kan ini kan bukan ulang tahunnya mama. Ini kan bukan lagi hari Valentine. Tahu gak dia jawabnya apa? Emangnya harus ulang tahun sama Valentine? Kasih bunga kan bisa kapan aja. Karena dia sayang banget sama mama saya. Papa saya orang Manado. Manado asli, plek Manado dari Tomohon. Mama saya orang India asli. Aneh ya. Istri saya orang Cina, orang Chinese. Anak saya gado-gado semuanya. Udah gak tahu tuh berapa persen udah gak tahu. Nah, pernah ya, mama saya ini staycation sama adik kakaknya karena rumah deket-deketan. Staycation di hotel mana gitu. Baru cuman semalam. Besoknya pulang ke rumah, itu bunga segede-gede bagong di atas meja. Welcome home. Jelah. Kayak dia pergi berapa tahun aja, Cuman semalam, welcome home katanya. Saking sayangnya sama mama. Tanggal 7 Juli tahun 2010. Dia dipanggil Tuhan. Di tanggal itu, jam 7 malam, itu biasanya mereka ada kelompok sel bareng-bareng di rumah sebelah. Rumah sebelah tuh rumah tante saya. Malam hari itu papa gak ikut. Karena dia bilang, mereka kalau ngomong Belanda ya, bilang, Yemar, Eko mesti di rumah aja sama cucu soalnya. Jadi papa nganterin mama ke depan, sampai di pagar di depan, papa ngeliatin mama jalan sampai ke pagar sebelah. Diliatin, 6:30 malam tuh. Mama udah mau masuk ke pagar, mama gini sama dia. Ye masuk duluan. Papa saya bilang ini, Yemar, ye. Jadi mereka begitu-begitu di depan pagar. Ye duluan. Rupanya itu pandangan-pandangan terakhir. Dan akhirnya mama ngalah, mama yang masuk duluan. Itu pandangan dia terakhir kepada kekasihnya. Papa saya masuk ke dalam rumah, dia nonton TV sama cucunya, sama adik saya, mamanya cucunya. Di jam 7 malam tepat, dia menundukkan kepala, meninggal. Adik saya berpikir bahwa dia tidur, jadi didiemin aja 15 menit. Karena di bangku kan, terus tiba-tiba gini, kenapa jam 7 papa udah tidur? Didorong, gubrak jatuh, udah gak ada. Saya lagi on the way ke ulang tahun anak saya di tanggal 7 Juli itu. Saya waktu ketemu dia udah di UGD, udah jadi jenazah. Saya naik ke atas badannya, agak sedikit histeris sih, karena saya kehilangan sahabat saya. Saya kehilangan orang yang ngajarin sama saya, lihat kebaikan Tuhan dalam hal-hal kecil dalam hidupmu.
Dia lihat kebaikan Tuhan di dalam istrinya, dia lihat hal-hal kebaikan Tuhan di dalam hal-hal yang kecil, makanya hidupnya gak pernah stres. Kalaupun dia stres, saya gak tahu. Ketika hari di mana dia sedang disemayamkan, yang datang itu tukang bakso, supir becak, tukang taksi, tukang pos. Dan tahu gak mereka bilang apa? Bapak ini orang baik, dia yang kenalin saya sama Yesus. Luar biasa. Hidupnya jadi kado bagi orang lain. Hidupnya jadi kado bagi banyak orang. Sampai hari ini saya masih suka nangis kalau ingat dia. Tapi Tesalonika mengatakan jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Satu hari kita akan ketemu lagi sama dia. Dan saya percaya kalau kita minta sama Tuhan dibukain mata rohani kita, sama seperti orang Majus, sama seperti Abraham, kita akan berjalan bukan lihat pakai mata jasmani. Kalau pakai mata jasmani kita akan ketakutan. Bilang sama Tuhan, buka mata rohaniku Tuhan. Supaya di dalam masalahku aku lihat Tuhan lebih besar dari masalahku. Dan mulai perhatikan hal kecil dalam hidupmu. Banyak kebaikan Tuhan di sekelilingmu yang sering kali kita gak lihat. Gara-gara kita terpana sama masalah kita. Banyak kebaikan Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan di musim Natal ini bukan sekedar hanya kita dengar begitu-begitu saja. Ingat perbedaan antara orang Kristen dan orang agama Kristen. Orang agama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Orang Kristen adalah pengikut Kristus. Orang agama Kristen adalah orang yang datang ke Tuhan dengan upaya. Karena semua agama diciptakan manusia, termasuk agama Kristen. Jadi saya selalu ingatin jemaat begini. Hormati agama Kristen, sinode, denominasi, tata ibadah, hamba Tuhan. Jangan dikultuskan, kejar Yesusnya. Satu-satunya Tuhan yang turun dari tahtanya menghampiri manusia, itu hanya Yesus. Dan dia gak pernah bilang begini, agama Kristen dulu baru ikut saya. Gak pernah, never. Dia datang, dia bawa hubungan. Terima yang terbaik, baru kita bisa berikan yang terbaik. Seringkali dari atas mimbar ini kan didengungkan, ayo berikan yang terbaik. Kita bingung berikan yang terbaik apaan. Saya gak bisa kasih waktu kalau saya gak punya waktu. Saya gak bisa kasih uang kalau saya gak punya uang. Saya gak bisa kasih yang terbaik kalau saya belum terima yang terbaik. Seringkali kita diperangkap sama yang namanya ranah agama. Pakai upaya-upaya datang kepada Tuhan. Kita ada kebingungan sendiri. Dan akhirnya stres. Itu sebabnya banyak orang datang kepada saya ngomong gini, saya udah doa sekian lama, udah puasa sekian hari, kok Tuhan gak jawab. Ikut Tuhan pakai formula. Bahkan dikit-dikit orang nitip-nitip doa, karena dipikir orang yang berdiri di atas mimbar sini lebih dekat sama Tuhan. Saya mau kasih tahu ya, ada kemungkinan besar yang lebih dekat sama Tuhan yang duduk di situ. Karena Tuhan yang lihat, yang di sini dosanya belum ketahuan aja. Jangan kutuskan hamba Tuhan. Saya ini bukan mediator, hanya penyampai kabar keselamatan. Jangan dikit-dikit, Pak Pendeta tolong doain dong. Buat apa? Anak saya mau kuliah Pak. Pak Pendeta tolong doain Pak. Buat apa Pak? Buat apa? Supaya anak saya dapat jodoh Pak. Pak Pendeta tolong doain Pak. Kenapa? Saya juga bingung, terserah Bapak aja. Lama-lama gue charge ya. Udah kayak dukun tuh gak gue lama-lama. Kita minta didoain tuh gak apa-apa. Kita lagi lemah saling mendoakan, it's okay. Cuman aktifkan dong imannya. Kita nih kakak beradik dalam keluarga besar Allah loh. Bapaknya satu. Bapak yang sembuhin saya dari kanker adalah Bapak yang sanggup menyembuhkan siapapun yang sedang sakit. Bapaknya sama. Itu sama aja kalau adik saya datang ke saya bilang gini, Bill bilangin papa mama dong, gue pengen banget makan roti, tolong beliin dong buat besok. Saya kan ngomong apa sama adik saya? Ya lo ngomongnya sendiri. Terus dia bilang gini, enggak kan lo lebih dekat. Itu kayak gitu tuh. Aktifkan imanmu, ada roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada di dalam kita loh. Itu perbedaannya orang Kristen dan orang agama Kristen, beda makanya. Satu-satunya Tuhan yang turun hanya Dia yang bawa hubungan. Ya, jangan kultuskan hamba Tuhan. Saya berapa tahun yang lalu, 10 tahun lalu kalau salah, 7 orang sakit saya doain mati semua. Ayo, sampai saya cukup terkenal loh 10 tahun lalu itu hamba Tuhan yang doain orang cepat ketemu Yesus katanya. Sampai-sampai dipanggil ke sebuah rumah. Pak, kami dengar Pak Billy kalau doain orang cepat ketemu Yesus Pak. Ini kita mau kasih tahu Papa sudah sekarat Pak. Maksud kami telepon adalah kami sudah berembuk dengan keluarga untuk mengundang Pak Billy datang ke rumah. Mau ngapain? Untuk doain Papa. Terus saya tanya dong, doain buat apa? Jawabannya rohani banget. Supaya yang terbaik terjadi. Supaya Papa mati maksudnya. Supaya yang terbaik terjadi. Karena kenal saya datang. Di perjalanan saya ngomong gini sama istri saya, lucu juga ya. Biasanya kan hamba Tuhan dipanggil untuk doa kesembuhan kan. Ini doa kematian. Sampai di sana lagi berdoa kan yang datang saya berdua sama istri saya kan. Tiba-tiba si Om ngomong gini, Bill, tadi Om lihat waktu kamu masuk pintu, yang datang bukan kamu berdua aja sama istri, lebih dari 2. Saya seneng dong, saya pikir, malaikat Tuhan bersama saya. Betul dong?
Itu keluarganya bisik-bisik saya dengar, tau gak? Malaikat penjemput kata. Gila lo ya. Kacau banget tuh keluarga. Setelah selesai saya pulang, seminggu setelah itu saya dapat telepon dari keluarganya. Puji Tuhan Pak. Aduh kaget saya, apaan? Papa sembuh total. Seperti dapat organ baru, udah bisa jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya. Wih saya seneng banget kan. Ini saya bilang sama istri saya, kamu tahu gak si Om sembuh loh. Tahu gak istri saya bilang apa? Luar biasa, pasien pertama sembuh. Yang lain mati semua. Saya tutup sama ini, jangan kultuskan tata ibadah. Tata ibadah yang kita buat setiap minggu ini, kalau kita datang ke gereja, ingat ya, gerejanya kita loh, ini gedungnya. Ya, Yesus bilang ada yang melebihi bait Allah. Terus kemudian dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Kristus. Setelah doa berkat disampaikan, kita meninggalkan tempat ini karena saya dan saudara adalah gerejanya. Semua tempat yang kita injakan kaki berubah jadi tempat ibadah. Itu akhirnya kita jadi berdampak, jadi orang yang tepat bagi orang lain. Ya, itu sebabnya saya suka sedih begini. Memulai ibadah kan selalu bilang gini, Tuhan kami mau memberikan yang terbaik. Oke, good, that's good. Setelah dari sini kita pikir apa? Ibadah sudah selesai, enak aja. Besok kita masuk kantor, besok kita masuk rumah dan lain sebagainya. Tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Harusnya kita berdoa dalam hati, Tuhan aku mau beribadah di tempat kerjaku, aku mau beribadah di rumahku Tuhan. Pastinya dengan format yang berbeda-beda. Tuhan aku mau memberikan yang terbaik di sini. Itu baru benar. Akhirnya kalau enggak apa? Jadi jagoan kandang. Jadi kita nggak ngerti esensi Christmas, Natal. Yesus datang bawa hubungan. Akhirnya jadi banyak orang munafik di dalam gedung gereja, kecuali tempat ini. Ya. Itu sebabnya diakonis gereja nganterin saya ke mobil satu hari. Ya, Pak, pakai mobil saya Pak. Oh baik Bu, Ibu nggak ikut? Enggak. Lagi jalan tiba-tiba supirnya bilang gini, Pak ada kerjaan nggak buat saya? Supir loh, mobilnya bagus lagi. Buat apa Mas? Tiba-tiba nangis. Saya udah nggak tahan kerja sama Ibu Pak. Kenapa nggak tahan? Setiap hari saya dianjing-anjingin. Belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing. Sampai saya mimpi anjing Pak, dia bilang gitu. Gila gak? Itu diakonis gereja, saya udah kenal 6 tahun loh. Waktu saat itu kejadian ya, 6 tahun. Saya bilang gini sama dia, Mas itu ya si ibu tuh baik banget. Saya udah kenal dia udah 6 tahun, tau gak dia bilang apa? Kalau hari Minggu dia baik Pak. Kalau udah hari-hari yang lain Pak gak karu-karuan Pak. Pembantu-pembantu di rumah dianjing-anjingin, sampai anjing di rumah takut sama ibu Pak. Waduh ngeri banget. Ya. Oke, yang terakhir ini. Tata ibadah yang kita lakukan. Ini Pak WL juga pasti tahu. Pasti banyak blunder-blunder yang salah di sini. Namanya juga tata ibadah. Jangan dikultuskan. Makanya banyak orang bilang ini, gereja lo tepuk tangan gak menghormati hadirat Tuhan. Orang yang tepuk tangan bilang ini, gereja lo gak tepuk tangan, kering banget gitu. Saling mencibir. Ya. Pernah satu hari ini, gembala sidang berdiri depan sini. Dia bilang ini, Tuhan terima kasih sudah kirim Pak Billy jauh-jauh ke sini. Bapak yang baik, berkati istri-istri dan anaknya. Terus dia diem. Maksud saya Tuhan, istri dan anak-anaknya. Bisa salah ngucap, ya kan? Waktu turun karena ketemu sama saya suka bercanda. Jadi, bro, emangnya gue Salomo, istri banyak. Ini kalau ini lucu dan kasihan sih. Ini WL bro, kasihan banget. Dimulai ibadah dia bilang ini. Bapak Ibu, hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan tanpa malu-malu. Kita mau jingkrak-jingkrak, amin, amin semuanya. Terus dia doa. Bapak yang baik, hari ini Tuhan kami gak mau malu-malu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik, itu sebabnya Tuhan angkat kemaluan kami Tuhan. Angkat kemaluan kami. Itu pas dia habis ngucap begitu ya. Itu orang lagi, itu kan di awal ibadah, tahan ketawa, masih tahan ketawa nih. Tiba-tiba udah gak bisa tahan lagi ketika ada jemaat yang berteriak di belakang. Jangan Tuhan, aku belum nikah Tuhan. Aduh. Chaos. Maksudnya baik, ngucapnya salah. Ngerti ya? Saya kasihan banget sama dia. Sepanjang dia pimpin itu dia udah pimpinnya udah kagok-kagok udah. Jadi yuk kita kejar Yesusnya. Dia datang bawa hubungan supaya kita dimerdekakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Aku percaya bahwa kebenaran firman Tuhan memerdekakan hidup kami. Kami percaya Tuhan perjalanan iman kami akan membawa kami sampai ke tujuan dengan baik dan benar. Karena kami berjalan bersama Raja Damai. Berjalan bersama Tuhan yang senantiasa selalu mempertemukan kami dengan orang yang tepat, kesempatan yang tepat, sehingga kami akhirnya sampai ke tujuan dengan benar. Terima kasih Tuhan buat musim Natal ini, terima kasih Tuhan buat tahun yang akan datang. Kami percaya perjalanan kami terus bersama Tuhan itu sangat nikmat, hari lepas hari. Karena kami berjalan bersama Raja Damai. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pelayanan pekerjaan kami dalam tangan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, ada kesaksian yang keluar dari hidup jemaat-Mu, karena mereka mengalami Tuhan.
Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. God bless you. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas sharing firman dari Pastor Billy Lantang yang sudah memberikan message yang sangat luar biasa. Semua diberkati di sore hari ini. Mana tangan-tangan berkati Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dan sekali lagi atas nama Piri Kris Community, thank you Bung udah mengisi di Piri Kris hari ini. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh hambanya, bahwa semuanya yang harus kita lihat adalah Kristus. Ya, yang harus kita lihat itu adalah Kristus. Memang hari demi hari mungkin akan menjadi lebih susah, tetapi kalau kita percaya kita punya Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan akan selalu ada di sisi kita di sepanjang hidup kita. Dan memang musim akan terus berganti, tetapi percayalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita pegang dalam kehidupan kita itu tidak akan pernah mati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Baik, sebentar kita akan memberikan persembahan. Mari sama-sama kita turunkan kepala, kita satukan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji nama-Mu, menyembah nama-Mu Tuhan, dan bahkan kami sudah dengar-dengar akan firman-Mu. Dan sebagai ucapan syukur kami ingin memberikan persembahan, karena kami tahu Engkau adalah sumber berkat kami dan kami tidak akan pernah kekurangan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Puji nama Tuhan. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari sekali lagi, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Untuk Bung Henry bisa berdoa syafaat, kami persilakan. Ya, Bapak Ibu terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur pada sore malam hari ini kami boleh beribadah di tempat ini. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu, bahkan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua nasihat peringatan yang Kau berikan lewat Pastor Billy, lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah itu mengubah hidup kami untuk kami semakin lagi taat kepadamu. Kami mengerti firman-Mu dan kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk malam ini bagi setiap kami yang boleh hadir di tempat ini. Kami percaya kami datang di sini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami mempunyai kekuatan yang berasal daripada-Mu saja. Oleh karena itu Tuhan, malam hari ini kami mau menaikkan doa syafaat kami, di mana kami mau berdoa Tuhan untuk PD Grace yang ada Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati persekutuan doa ini, agar apapun yang dilakukan oleh persekutuan doa ini semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, kami melakukan ini semua bukan karena kami hebat, bukan karena kami pintar, bukan karena kami gagah, tapi karena kami tahu Engkau mengasihi kami begitu lebih Tuhan. Dan malam hari ini juga kami mau berdoa Tuhan bagi kota kami, kota Jakarta. Biar kiranya Engkau memberkati kota ini agar terjadi pemulihan, terjadi pertobatan, terjadi kesembuhan, dan semakin banyak orang mengenal Engkau, Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati kota ini, Engkau berkati tanahnya, Engkau berkati airnya, Engkau berkati udaranya, Engkau berkati setiap apapun yang ada di dalam kota ini Tuhan, agar kota ini Tuhan bisa terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Tuhan
bangsa dan negara kami Tuhan. Biar kiranya Engkau Tuhan menutup bungkus bangsa kami Indonesia. Biar kami Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan, kami bisa bangga memiliki menjadi warga negara bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan kami bangga Tuhan kami ada di Indonesia ini. Biarlah Tuhan Engkau pakai terus kami yang ada di Indonesia ini untuk terus bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah semakin banyak orang lagi Tuhan semakin mengenal Engkau Tuhan. Dan Engkau pakai setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan untuk terus Tuhan berbakti, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan bagi para pemimpin yang ada di bangsa negara kami Tuhan. Kiranya Engkau jamah hati dan pikiran mereka, apapun yang mereka lakukan, biarlah itu jadi seturut dengan kehendak-Mu. Secara khusus Tuhan, anak-anak-Mu yang ada duduk di pemerintahan bangsa ini Tuhan, kiranya Engkau juga memakai mereka secara lebih dan luar biasa lagi, agar nama-Mu terus dipermuliakan di bangsa negara ini Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan pada tahun depan Tuhan, akan diadakan pemilihan presiden, akan diadakan pemilu Tuhan. Biar kiranya semuanya bisa berjalan lancar, semuanya bisa berjalan damai Tuhan. Dan apapun yang terjadi Tuhan bagi bangsa dan negara kami, siapapun Tuhan pemimpin yang akan memimpin bangsa ini, kami percaya, kami yakin bahwa itu adalah pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Bila sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya, biar kiranya Engkau yang terus menuntun kami di dalam kehidupan kami. Setiap keluarga-keluarga yang hadir di tempat ini, Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati setiap rumah tangga yang ada, Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati bisnis usahanya, Engkau berkati sekolah kuliahnya, bahkan Engkau berkati apapun yang dilakukan setiap kami di dalam keluarga demi keluarga Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah Engkau yang membuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan semuanya doa pada malam hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati tempat ini, Engkau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kita mau menerima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang turun dari surga, yang akan memberkati keluar masukmu, yang akan memberkati tepung adonanmu. Allah menjadikan kau naik dan bukan turun. Allah menjadikan kau kepala dan bukan ekor. Dan Allah sendiri akan memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. PD Grace mengucapkan terima kasih yang sudah, kita udah 1 tahun di tempat ini, dan puji nama Tuhan kita akan ada di tahun depan lagi, mungkin di bulan Februari, dan nanti ada pengumuman lebih lanjut. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Feliz Navidad. Yes. Feliz Navidad.